Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, di sini kami akan menyajikan informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada dua kabar baik untuk guru honorer P1, P2, P3, P4 terkait dengan tampilan baru SSC-ASN dan info terbaru Kemenpan RB perihal prioritas 80% formasi untuk menuntaskan honorer. Tentunya ini menjadi kabar baik untuk guru honorer juga Bapak Ibu, baik itu P1, P2, P3, P4 status TP dan juga untuk honorer K2 dan tenaga non ASN teknis teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Di sini kami akan menjelaskan bahwasanya sudah ada info terbaru terkait tampilan baru untuk portal SSC-ASN, website nantinya yang digunakan untuk pendaftaran P3K Guru. Langsung saja Bapak Ibu. Oke, sekarang kita sudah masuk di portal SSC-ASN Bapak Ibu. Nah, jadi caranya Bapak Ibu ketikkan saja SSC-ASN di Google. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Sudah ada tanda-tanda Bapak Ibu ya bahwa pendaftaran P3K Guru akan segera dimulai. Di sini sudah tertulis sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2023. Alhamdulillah ya, jadi sudah ada perubahan untuk portal akun SSC-ASN. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini akan tertulis menu untuk login SSC-ASN 2023, yang mana masukkan nomor induk kependudukan dan passwordnya ya, kemudian tekan tombol masuk. Di sini ada informasi baru juga di bawah. Di sini dikatakan ini adalah aplikasi SSC-ASN untuk pendaftaran tahun 2023. Alhamdulillah, jadi sudah fix ya bahwa tidak lama lagi pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2023 akan segera digelar karena sudah ada Bapak Ibu ya tanda-tanda di akun SSC-ASN, yang mana di portal SSC-ASN itu sudah ada pembaharuan website. Di sini ini adalah merupakan tampilan awal sekaligus tampilan terbaru dari portal SSC-ASN, namun untuk login atau mendaftar belum bisa Bapak Ibu karena memang belum ada juknis resminya ya, secara resmi terkait dengan, kalau jadwal sudah ada tapi untuk info untuk mendaftarkan belum ada Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini adalah tampilan baru untuk portal sistem SSC-ASN untuk CPNS, P3K dan P3K Guru. Baik, ini adalah kabar baik yang pertama tentunya untuk guru P1, P2, P3 dan pelamar umum yang di tahun 2022 yang lalu belum diangkat menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN P3K. Kemudian kabar baik kedua untuk guru honorer P1, P2, P3, P4 ini datang dari Kemenpan RB Bapak Ibu, sebagaimana dilansir di media elektronik yaitu JPNN. Di sini dikatakan Kemenpan RB menyiapkan 80% formasi P3K 2023 untuk honorer, godok regulasi khusus untuk kategori 2 dan non ASN. Jadi sebenarnya yang menjadi salah satu sasaran penuntasan P3K di tahun 2023 itu adalah sisa honorer yang masih berstatus K2. Tentunya di guru juga ada yang kita kenal dengan istilah P2, itu bakalan menjadi prioritas utama Bapak Ibu ya untuk penuntasan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini dikatakan Kemenpan RB ya, atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan 80% formasi P3K 2023 untuk honorer. Alhamdulillah ya, jadi ada 80% formasi P3K 2023 difokuskan untuk honorer Bapak Ibu agar terisi maksimal. Kemenpan RB pun tengah menggodok regulasi khusus untuk honorer K2 dan tenaga non ASN ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan untuk guru-guru honorer ya. Kemudian saat ini teman-teman Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non aparatur sipil negara ya. Ini langsung dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Suharmen kepada jpnn.com Bapak Ibu ya. Tujuannya kata Deputi Suharmen untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga menyasar kepada guru-guru Bapak Ibu. Pelamar umum pun tetap diberikan kesempatan tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20% saja. Itu kebijakan besarnya pemerintah ya. Alhamdulillah ya. Tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di P3K 2023 itu memprioritaskan honorer, termasuk P3K guru memprioritaskan guru honorer yang sudah mengabdi lama dan sudah mendaftar di P3K tahun lalu. Dia juga menegaskan Kepmenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2023 yang baru dikeluarkan 2 Agustus bukan untuk pengadaan P3K 2023. Kepmenpan RB 571 2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian pada formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat proses honorer K2 dan tenaga non ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya kebijakan tersebut teman-teman ya diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu. Bukan untuk tahun ini ya, kata Deputi Suharmen ya, logikanya seperti itu. Kemudian di sini juga dikatakan sebelumnya Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara nasional 2023. Ini data per 1 Agustus 2023 Bapak Ibu ya. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CSN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903, untuk CPNS 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan dan 42.826 P3K teknis ya. Alhamdulillah ya, ini kabar baik Bapak. Kemudian di sini kita lihat ya, ada 4 poin pernyataan terbaru Deputi SDM soal RUU ASN. Di sini dikatakan P3K pasti suka ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama adalah revisi Undang-Undang ASN untuk mengubah mindset ASN Bapak Ibu ya. Kemudian mendorong ASN profesional. Kemudian yang ketiga penetapan kebutuhan PNS dan P3K fleksibel. Sebelumnya instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategis organisasi Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lihat selain itu kebutuhan ASN juga ditetapkan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian ini kabar baik yang keempat adalah kesejahteraan P3K. Alhamdulillah ya. Alex mengatakan RUU ASN juga mengakomodasi isu kesejahteraan ASN khususnya P3K. Di dalam regulasi sebelumnya, lanjut Alex, P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Rancangan manajemen kesejahteraan terlalu sigit disebutkan di undang-undang sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penyesuaian seandainya dibutuhkan. Dia menjelaskan dalam RUU ASN kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ya ASN secara keseluruhan. Ya, mudah-mudahan nanti ya di sini bahkan dikatakan kalau kita menuntut profesionalisme maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Jadi nanti di undang-undang yang baru ini P3K juga akan diberikan jaminan pensiun. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya seperti itu, P3K bisa mendapatkan jaminan pensiun ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.